Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Putri Fadila dari kelas 1A S1 Kebidanan akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Yang pertama, ada pengertian. Istilah ilmu dapat diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah science. Jika orang menggunakan istilah science, maka lazimnya yang termasuk di dalamnya hanyalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, yang bahannya terdapat di luar diri manusia, yaitu kenyataan objektif atau hal yang bersifat empiris, atau hal yang bersifat positif. Selanjutnya ada metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan yang lain secara dinamis. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dengan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah sebagai unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi, segi yuridis kenegaraan. Pancasila sebagai filsafat bersifat konsepsional. Konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Noto Nagaro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila ini juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Sistem filsafat Pancasila Noto Nagaro. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagian konsepsional. Konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagaro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Noto Nagaro 1975-19, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. 2. Teori korespondensi.
Menurut teori ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan ini berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori ini nilai kebenaran berproposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang ditunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Contoh persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, bahasa, tetap harus saling menghargai. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan pada rakyat Indonesia. Yang kedua, contoh pengembangan nilai Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia adalah pengembangan dan kemajuan iptek di Indonesia dilakukan agar dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, contoh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang melibatkan negara lain, pertukaran pembelajar, kolaborasi antara organisasi riset, pertukaran informasi untuk memfasilitasi pengakuan akademis terhadap gelar dan sertifikat yang diberikan oleh institusi pendidikan, peningkatan kapasitas kerja. Nah, sampai di sini presentasi saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.